Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Cliffhanger tahun 1993. Film ini menceritakan tentang Gabe Walker yang diperankan oleh Sylvester Stallone, yang merupakan seorang ranger yang dihantui rasa trauma akibat gagal menyelamatkan nyawa seseorang. Namun akhirnya ia kembali naik gunung untuk membantu menyelamatkan pendaki yang terjebak. Akan tetapi ia malah dijebak oleh sekelompok penjahat hingga terjadilah pertarungan di atas gunung. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok ranger yang berniat menyelamatkan temannya yang terluka di atas gunung. Yang terdiri dari Gabe Walker, kita sebut saja ia John, Frank dan Jesse. Sedangkan temannya yang ingin ia selamatkan yaitu Sarah dan Hal. Dengan keahliannya John berhasil tiba di atas gunung dengan cara memanjat. Sedangkan Frank dan Jesse mereka menggunakan helikopter. Di sini John mengevakuasi mereka satu persatu, mulai dari Hal terlebih dahulu. Setelah Hal berhasil dengan aman, sekarang giliran Sarah yang akan menyusul. Namun sayang ikatan sabuk Sarah terlepas sehingga membuat Sarah hampir terjatuh. Dengan cepat John bergegas menyusul untuk menyelamatkan Sarah. Beruntung di sini John berhasil menangkap tangan Sarah. Namun sayang Sarah tak sanggup menahan lagi sehingga membuat ia terjatuh dan tewas. Scene melompat ke 1 tahun kemudian, di mana atas kejadian masa lalu membuat John trauma dan merantau pergi ke kota lain. Dan saat ini John dalam perjalanan kembali untuk menemui gebetannya, yaitu Jesse. Melihat John, Jesse sangat senang mengingat ia sudah 1 tahun tak bertemu dengan John. Namun John langsung mengungkapkan jika ia kembali hanya untuk mengambil sisa barang-barangnya yang tertinggal. Dan ia juga menawari Jesse untuk ikut dengannya pindah ke kota lain. Jesse yang mendengar hal itu sangat kecewa. Ia berpikir jika John kembali untuk tinggal dengannya lagi. Scene berpindah ke salah satu pesawat pemerintah yang sedang mengangkut uang. Tidak lama kemudian datanglah salah satu pesawat pembajak yang mengikuti mereka. Pada saat suasana panik, tiba-tiba 2 di antara mereka ternyata berkhianat dan sudah merencanakan pembajakan tersebut. Dengan keji mereka menghabisi semua kru yang ada di sana. Setelah semua kru tewas, mereka langsung bergegas membuat tali penghubung untuk memindahkan koper-koper berisi triliunan uang. Setelah tali penghubung telah terikat, salah satu dari mereka langsung menyalakan bom waktu 5 menit. Setelah itu ia langsung bergegas melompat ke pesawat mereka. Setelah berhasil, salah satu dari mereka pun bersiap menyusul pindah pesawat bersama 3 koper berisi uang yang mereka bajak. Namun ternyata salah satu kru masih hidup dan langsung memberondong pembajak tersebut hingga tewas. Setelah itu ia langsung memberondong pesawat pembajak secara membabi buta. Akan tetapi naas bom waktu yang diaktifkan sebelumnya ternyata telah habis sehingga membuat pesawat tersebut langsung meledak. Akibatnya membuat 3 koper berisi uang triliunan itu langsung terpental jatuh ke pegunungan di sana. Dan akibat diberondong peluru oleh salah satu kru sebelumnya, membuat pesawat pembajak menjadi tidak stabil dan mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di gunung itu. Akibatnya di sini membuat sebagian dari pembajak ada yang tewas. Mereka pun kebingungan karena rencananya gagal dan malah terjebak di pegunungan yang dilanda badai. Melihat jika sinyal radioaktif, akhirnya mereka mencoba menghubungi seseorang agar bisa menyelamatkan mereka. Sinyal mereka pun terhubung ke radio tim ranger evakuasi yang saat ini terdiri dari Jesse, Frank dan Hal. Mereka pun berpura-pura menjadi pendaki yang tersesat dan membutuhkan penyelamatan segera. Jesse yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju rumahnya untuk menemui John. Di sini Jesse memohon agar John membantunya menyelamatkan para pendaki yang saat ini dalam bahaya, karena terjebak di pegunungan yang paling ekstrim. John pun menolak karena ia masih trauma akibat tragedi 1 tahun lalu. Dan John pun pergi meninggalkan Jesse. Tiba-tiba di sini John telah stay di atas gunung menunggu tim penyelamat lainnya. Ternyata di sini John bersedia membantu Jesse untuk yang terakhir kalinya. Pada saat Hal tiba di atas, ia langsung terlibat cekcok dengan John akibat tragedi 1 tahun lalu yang menewaskan Sarah.
Hal menganggap jika Sarah tewas akibat kelalaian John. Namun di sini mereka berhasil berdamai dan berusaha menerima kenyataan. Dari atas, para pembajak nampak senang karena tim penyelamat sebentar lagi akan tiba. Setibanya di atas, John dan Hal langsung disandra oleh para pembajak yang berhasil menjebak mereka. Di sini para pembajak menanyakan mengapa John dan Hal tidak membawa helikopter. John pun mengatakan jika cuaca sedang buruk dan tidak memungkinkan untuk helikopter terbang. Di sini para pembajak menyandra dan memanfaatkan John dan Hal untuk memandu mereka mengambil kembali 3 koper berisikan triliunan uang. Karena dalam tekanan, dengan terpaksa akhirnya John dan Hal menuruti perintah mereka. Dengan mengikuti titik GPS di koper uang, mereka berhasil menemukan salah satu koper yang saat ini berada di atas mereka. Di sini para pembajak menyuruh John untuk memanjat mengambil koper tersebut, sedangkan Hal tetap stay bersama mereka agar John dan Hal tidak bisa kabur bersama. Sebelum memanjat, para pembajak menyita jaket dan mengikat kaki John agar tidak bisa kabur. Sedangkan Jesse kini ia nampak cemas karena panggilannya sampai saat ini belum direspon oleh John dan Hal. Dengan kemampuannya, John dengan sangat mudah memanjat tebing tersebut tanpa menggunakan pengamanan yang cukup. Setibanya di atas, John berhasil menemukan salah satu kopernya. Di sini para pembajak berniat membunuh John setelah ia turun nanti. Hal yang mendengar itu langsung memberitahukannya kepada John. Dengan cepat John mencoba melepaskan tali yang mengikat kakinya. Setelah John berhasil melepaskan talinya, dengan cepat para pembajak memberondong John dengan membabi buta. Akibatnya membuat genangan salju di gunung tersebut menjadi amblas dan terjadilah longsor. Dengan amarah, John membuang koper berisi uang tersebut. Beruntung di sini John berhasil selamat dari longsor salju tersebut. Akan tetapi Hal lah yang menjadi sandera satu-satunya. Tidak lama kemudian panggilan dari Jesse pun masuk. Hal yang dibawa tekanan dengan terpaksa berbohong dan menyampaikan jika tidak terjadi apa-apa. Setelah itu para pembajak menyuruh Hal untuk mencari 2 koper berikutnya. Scene berpindah ke Jesse yang nampak cemas dengan keadaan John dan Hal. Di sini Jesse meminta Frank untuk mengantarkan ia menyusul John dan Hal. Awalnya Frank menolak. Namun setelah Jesse menawarkan untuk membeli satu lukisannya, akhirnya Frank setuju. Singkatnya di sini Jesse telah tiba dan bergegas menyusul ke lokasi John dan Hal. Kembali lagi ke Hal bersama para pembajak. Di sini mereka telah menemukan sisa koper yang mereka cari. Akan tetapi lokasinya berada di atas gunung yang berbahaya, dan hanya ada 12 orang di dunia yang berhasil mendakinya. Scene berpindah ke John yang saat ini masih berusaha menyelamatkan diri dengan cara memanjat tebing tanpa menggunakan peralatan yang mumpuni. Hingga akhirnya John berhasil tiba di atas dan langsung memasuki pos peristirahatan di sana. Ternyata di sana sudah ada Jesse yang telah tiba. Melihat John yang sangat kedinginan, dengan cepat Jesse memberikan John sweater untuk menghangatkan tubuh John. Sambil menggigil John menceritakan jika panggilan sebelumnya itu adalah palsu, dan saat ini Hal sedang disandra oleh para pembajak. Dengan cepat John menyuruh Jesse untuk menghubungi Frank agar menelpon polisi negara bagian. Setelah itu John mengajak Jesse untuk bergegas pergi menyusul para pembajak untuk menyelamatkan Hal. Singkat cerita malam pun tiba. Di sini John dan Jesse masih terus berusaha mencari keberadaan Hal. Entah kebetulan atau tidak, di sini John dan Jesse malah bertemu dengan salah satu koper berisi uang yang dicari oleh para pembajak. Dengan cepat John dan Jesse mengambilnya terlebih dahulu. Setelah itu bergegas bersembunyi. Tidak lama kemudian para pembajak pun telah tiba. Di sini mereka sangat kaget mendapati orang-orangan salju. Dan semua uang di dalam koper telah hilang. Mereka pun menyadari jika John ternyata masih hidup. Dengan amarah mereka memutuskan untuk bergegas memburu John kemanapun. Dengan menggunakan kacamata penglihatan malam mereka berhasil menemukan keberadaan John dan Jesse. Secara membabi buta ia menembaki John menggunakan senjata. Beruntung di sini John berhasil memberikan perlawanan hingga terjadilah pertarungan. Melihat jika di depan terdapat jurang, dengan cepat John langsung menahan diri menggunakan alat agar tak ikut jatuh. Melihat itu membuat para pembajak sangat marah hingga terjadilah perbacotan di antara mereka. Di sini mereka menyuruh Hal untuk mencari tempat peristirahatan terlebih dahulu. Kembali lagi John dan Jesse, di mana mereka membakar uang yang mereka ambil sebelumnya untuk menghangatkan tubuh mereka. Singkat cerita pagi pun tiba di mana para pembajak masih menawan Hal untuk memandu mereka mengambil salah satu koper uang yang tersisa. Di sini mereka sangat marah kepada Hal, di mana dari tadi mereka hanya berputar-putar saja. Lalu datanglah 2 pemuda yang sedang mendaki, yang bernama Jamet dan Johnny. Karena tak mengetahui apa-apa,
mereka berniat menghampiri Hal. Dengan cepat Hal menyuruh mereka berdua untuk bergegas kabur dari sana. Namun naas di sini Jamet terkena tembakan hingga membuatnya tewas di tempat. Sedangkan Johnny, ia berhasil kabur dengan menggunakan parasut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju koper yang tersisa. Dari kejauhan John dan Jesse lagi-lagi menemukan keberadaan mereka. Secara diam-diam mereka mengikuti dari arah lain sembari mencari cara untuk menyelamatkan Hal. Di dalam gua, mereka malah bertemu dengan sekumpulan kelelawar yang menyerang mereka. Scene berpindah ke Frank yang saat ini sedang mencari keberadaan John, Hal dan Jesse. Namun di sini ia malah bertemu dengan Johnny yang masih tersangkut di atas pohon. Dengan cepat Frank menyelamatkannya. Kembali lagi ke John dan Jesse yang mana mereka telah selamat dari sekumpulan kelelawar yang mengamuk. Di sini John mencoba untuk memanjat tebing agar lebih cepat menyusul kelompok pembajak. Namun sial, ternyata kelompok pembajak berada di atas mereka. Setelah John berhasil tiba, salah satu pembajak kita sebut saja namanya Blackie. Blackie langsung menodong dan meminta John untuk menyerahkan uang mereka. John pun menjelaskan jika uang mereka telah habis ia jadikan api unggun. Pada saat Blackie lengah, John langsung menghantam kaki Blackie menggunakan alat pemanjat. Dengan cepat Blackie turun ke bawah untuk mengejar John. Setelah mereka bertemu, John malah dihajar habis-habisan oleh Blackie. Sambil menghajar John, Blackie secara terus-menerus menanyakan di mana uang mereka John sembunyikan. Pada saat Blackie lengah, John langsung menghantam telur Blackie. Setelah itu ia langsung menancapkan Blackie di tombak gua yang menggantung. Melihat jika Blackie tewas di tangan John, para pembajak lainnya langsung mengaktifkan bom waktu selama 5 menit untuk menggubur John dan Jesse hidup-hidup. Mendengar fakta itu, Hal langsung bergegas memberitahukannya kepada John jika bom waktu akan habis dan menggubur mereka berdua. Mendengar hal itu lantas John dan Jesse bergegas kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Dengan menggunakan tali tua, mereka bergegas menuruni tebing sambil mengayunkan tubuh ke arah lain. Beruntung di sini mereka berhasil menggapai tebing sebelum tali mereka putus. Pada saat itu pula bom waktu yang diaktifkan para pembajak sebelumnya telah habis dan meledak, hingga membuat tebing tersebut menjadi longsor. Tidak lama kemudian datanglah Frank yang bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu pula para pembajak langsung menodong Frank. Di sini mereka berniat mencuri helikopter Frank untuk kabur dari sana. Dengan keji mereka langsung memberondong Frank dengan senjata. Namun di sini mereka lagi-lagi bersih tegang, di mana Travers ingin langsung kabur dari sana karena bensin helikopter tersebut tidak cukup untuk berkeliling mencari salah satu koper uang itu. Akan tetapi Eric tetap ingin mencari satu koper uang yang tersisa itu dengan cara berjalan. Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Eric mengeksekusi teman wanita mereka. Setelah itu mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian koper yang tersisa, sedangkan Eric tetap stay di helikopter. Setelah mereka hampir sampai di titik lokasi koper, Travers langsung menyuruh Delmar untuk mengeksekusi Hal secara diam-diam, sedangkan ia akan melanjutkan perjalanan ke lokasi titik koper. Tanpa aba-aba, Delmar langsung menghantam batang hidung Hal sampai tersungkur. Setelah itu ia melanjutkan menyiksa Hal tanpa ampun. Pada saat nyawa Hal di ujung tanduk, Hal langsung menusuk kaki Delmar menggunakan pisau kecil. Setelah itu langsung merebut senjata dan menembak Delmar hingga modiar. Scene berpindah ke John dan Jesse yang saat ini hampir tiba di titik koper ketiga. Pada saat mereka hendak melewati jembatan gantung, ternyata sudah diberi jebakan bom, sehingga membuat John dan Jesse hampir tewas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dari rute lainnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan koper uang ketiga. Dengan cepat John mengambil semua uang dan bergegas kabur dari sana. Kembali lagi ke Travers yang saat ini telah tiba di titik koper uang. Akan tetapi titiknya secara goib terus-menerus berpindah-pindah. Dan faktanya ternyata John telah mengikatkan GPS-nya ke kelinci liar di sana. Travers yang mendapati fakta itu lantas sangat marah dan frustrasi. Dengan cepat ia langsung mengabari Eric jikalau uangnya telah dicuri oleh John, dan ia sangat muak dan hampir gila olehnya. Akan tetapi pembicaraan mereka terhubung ke saluran umum,
sehingga membuat pembicaraan mereka diketahui oleh sekelompok aparat hukum yang sedang mencari keberadaan mereka. Akibat telah muak membuat Travers menjadi barbar dan memburu John sambil menembakinya. Tak ingin tertembak, John langsung terjun dari gunung tersebut. Beruntung di sini John tak cedera dan berhasil selamat. Akan tetapi Travers terus memburu John kemanapun. Di sini John menarik kaki Travers dari bawah, namun hal tersebut membuatnya malah tercebur ke dalam es. Pada saat Travers hendak mengeksekusi John, beruntung hal datang yang langsung memberondong Travers hingga modiar. Scene berpindah ke Jesse yang sangat senang telah bertemu dengan Frank. Akan tetapi ia sangat terkejut mendapati jika yang membawa helikopter adalah Eric. Eric langsung menodong dan menyandera Jesse. Setelah itu Eric langsung mengabari John jikalau Jesse saat ini bersamanya. Dan apabila ingin Jesse selamat maka John harus menyerahkan uang yang John ambil. Karena tak ada pilihan akhirnya John menyetujuinya dan mengajak Eric untuk bertemu di atas gunung. Setibanya di lokasi, John menyuruh Eric untuk melepaskan Jesse terlebih dahulu. Jika tidak maka ia akan membuang uang tersebut ke jurang. Karena tak ingin kehilangan uang itu, akhirnya Eric menuruti kemauan John untuk melepaskan Jesse dahulu. Setelah melepaskan Jesse, Eric menyuruh John untuk melemparkan uangnya ke helikopter. Dengan tidak terduga, John malah melemparkan uang tersebut ke baling-baling helikopter, sehingga membuat helikopter Eric menjadi oleng. Dengan cepat John mengaitkan kail helikopter ke tangga tebing gunung. Eric yang marah berniat menabrak John dengan helikopter. Dengan cepat John kabur dan melompat ke tangga tebing. Pada saat tali kail telah mentok membuat helikopter Eric menjadi oleng dan terkunci. Dengan cepat hal langsung memberondong helikopter Eric menggunakan shotgun. Sehingga membuat helikopter Eric menjadi mati dan terjatuh. John yang menggentol di tangga membuatnya ikut jatuh ke helikopter. Di sana Eric langsung menyerang John hingga terjadilah pertarungan. Dengan mode ngamuk, John menghajar Eric secara brutal. Pada saat helikopter hendak jatuh, John langsung melompat ke tebing dan ia pun berhasil selamat. Tidak lama kemudian datanglah helikopter aparat yang berhasil menemukan mereka. Hal pun langsung menjelaskan kronologi kejadian dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Cliffhanger tahun 1993. Jika kalian suka video ini klik saja like dan subscribe channel ini. Terima kasih, salam pempek telok.